Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina. Selamat siang. Ya, baik, perkenalkan diri, saya sebagai host hari ini Dr. Ferdi Ragil Hidayat. Saat ini saya akan bersama mengenal narasumber kita dari PT Jasa Raharja dengan Bapak Muhammad Hafiz, Sarjana Komunikasi AAIK CAMP. Untuk silakan Bapak memperkenalkan diri, Pak. Baik, saya dengan Kepala Cabang Jasa Raharja Jakarta Timur. Nama saya Muhammad Hafiz dan saya di sini sebagai tugas utama melayani masyarakat. Betul. Ya, halo sahabat Hermina. Di kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang mudik menjelang Lebaran. Ya, Bapak ya. Jadi nanti mungkin aku akan bertanya pertanyaan di mana nanti kita akan membahas tentang mudik menjelang Lebaran, ya, Pak. Menjelang Lebaran. Iya. Sahabat Hermina sudah mendudukan pastinya. Oke, yang pertama, Pak, apa peran Jasa Raharja dalam perjalanan mudik, Pak? Peran Jasa Raharja itu dalam perjalanan mudik adalah sebagai tulang punggung ya, terhadap pelayanan Jasa Raharja kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan mudik. Tentu ini secara masif yang dilaksanakan masyarakat. Nah, itu kita berkolaborasi dengan rumah sakit, tentunya dengan kepolisian, itu untuk menjamin bahwa penyelamatan masyarakat supaya pasti dan terjamin selama dalam perjalanan, terutama apabila terjadi kecelakaan kita sudah bisa memberikan jaminan secara cepat. Begitu. Betul Pak. Lalu untuk moda transportasi, Pak, apa aja sih yang sering digunakan, Pak? Ya, secara umum tentu mayoritas bus, kapal laut ya, pesawat udara juga, semua moda transportasi kalau sudah jatuhnya musim mudik tuh itu secara massal bergerak semua, itu beroperasi semua lah. Berarti secara nggak langsung semua moda transportasi yang bermotor ya, Pak ya, secara Ya, langsung angkutan darat, laut, angkutan dan darat, udara. laut dan udara ya, teman-teman. Lalu Pak, yang ketiga, menjelang mudik apa saja sih Pak yang sudah dipersiapkan oleh Jasa Raharja? Ya, secara nasional ya serentak kita tentu SDM-nya, manusianya, kita seluruh insan Jasa Raharja harus siap dengan kantor wilayah, keterlibatan kantor wilayah, kantor cabang, itu kita insan Jasa Raharja siap berkontribusi secara optimal untuk menghadapi mudik selama periode dari tanggal 28 sampai 7 April ya. Itu H-7 dan H+7 itu kita kondisi siap sedia yang kita harus lakukan, dan itu juga kita melibatkan 102 mobil unit keselamatan lalu lintas se-Indonesia, dan kita membuat 22 posko terpadu bersama Korlantas dan ikut dengan terlibat dalam posko Kementerian Perhubungan. Nah, seperti itu yang kegiatan kita. Berarti memang persiapan dari Jasa Raharja sendiri itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh dari sebelum Lebaran sebenarnya, Pak ya? Sudah, dan semua petugas posisi standby lah. Standby semuanya. Tuh teman-teman, jadi sahabat Hermina harus tahu Jasa Raharja sendiri ketika Lebaran malah bukan Lebaran loh. Waduh. Jadi jagain kita juga. Ya. Sama kayak Pak Dokter juga. Ya, mari. Baik Pak, nomor 4, tips keamanan dan keselamatan dalam berkendara, Pak. Oh ya, itu ada beberapa ya. Mungkin ini bermanfaat untuk para pemudik. Saya harap ini bisa diimplementasikan ya ketika melakukan perjalanan mudik. Yang pertama tentu periksa kondisi kendaraan. Itu sebelum berangkat, sebelum melakukan perjalanan ya diservis secara rutin, servis ringan ataupun servis berat terhadap kondisi kendaraan. Ya, terutama ban, fungsi pengereman itu yang penyebab kecelakaan biasanya tuh. Dan aki, kondisi lampu-lampu kendaraan, dan periksa olinya. Nah, dan yang kedua itu rencanakan waktu perjalanan. Nah, biasanya kan kalau udah pas musim mudik, Pak Dokter, nah itu kan masif tuh, bergerak semua. Nah, kalau siang itu biasanya macet, apakah kita rencanakan lebih awal, lebih pagi, ataupun melakukan perjalanan malam. Dan yang ketiga, istirahat
yang cukup gitu loh. Jadi biasanya kita perjalanan dengan waktu yang panjang dengan jarak tempuh yang jauh gitu ya. Ya setidaknya dalam 2-3 jam berkendara itu harus ada istirahat yang rutin yang kita lakukan, mungkin ada setengah jam untuk supaya peregangan otot ya, supaya tidak kaku. Yang keempat itu persiapkan perlengkapan pribadi. Nah tentunya perlengkapan pribadi, obat-obatan, ya, air mineral selama di jalan. Kalau di jalan itu, kalau udah jalan tol kan nggak ada, nanti ada rest area udah berapa jarak jauh baru ketemu kan, mungkin itu juga penting. Dan charger atau power bank untuk tetap berkomunikasi ataupun tetap karena penting ya untuk menggunakan itu informasi penting yang dapat kita akses selama dalam perjalanan. Nah itu yang kelima, patuhi protokol kesehatan walaupun pandemi sudah lalu, tapi tetap kalau kita di tempat umum, nah itu kan kita harus memakai masker, jaga jarak lah. Ya itu tetap kita untuk menjaga kesehatan ya, untuk kita jalankan. Dan yang keenam itu cek kondisi cuaca ataupun kondisi jalan ya. Kondisi cuaca itu kita bisa mantau dari BMKG mungkin ya. Kalau selama dalam perjalanan kita kan nggak tahu apakah akan terjadi cuaca buruk, apakah ada terjadi bencana alam. Nah mungkin di situ kita bisa memikirkan menunda perjalanan ataupun alternatif jalur alternatif yang kita pilih gitu. Dan kalau yang udah keberapa tuh? Keenam ya. Ketujuh itu ya menggunakan aplikasi navigasi. Yaitu tadi yang saya sebutkan di pentingnya charger ya atau power bank ya, untuk selama dalam perjalanan kita. Aplikasi navigasi itu kan bisa Google Maps, satu lagi apa? Waze. Nah itu kan kita bisa tahu kondisi perjalanan secara kondisi lalu lintas secara real time ya. Nah yang berikutnya ya terutama pengemudinya ya, konsumsi makanan yang cukup dan sehat. Nah ini dokter tahu nih makanan yang cukup dan sehat ya kan. Ya jangan dalam perjalanan makannya yang merusak pencernaan, yang mengganggu pencernaan. Dan istirahat yang makanan yang sehat itu yang cukup itu ya tentu jangan banyak makan, malah nanti ngantuk ya. Dan yang ke-9, nah ini tentunya jaga keamanan barang bawaan lah. Selama mungkin kita nanti akan berhenti di tempat-tempat umum, rest area, ya itu perlu dong untuk menjaga barang bawaan kita, apalagi kalau ada barang berharga simpan di tempat yang aman untuk menghindari risiko kehilangan. Ya, yang terakhir nih yang ke-10 berarti ya jangan lupa berdoa, tetap harus berdoa ya dok. Supaya dalam perjalanan kita dilindungi, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun menikmati perjalanan mudik ini bersama keluarga ya. Tentu mudik itu adalah momen kebersamaan yang penuh kebahagiaan kan. Dan itu harus kita manfaatkan lah. Dan selama perjalanan mudik itu setiap langkah perjalanan itu kita nikmati semua ya. Itu yang dapat mungkin yang saya sampaikan terkait ini. Dan Jasa Raja selalu mengingatkan untuk jaga keselamatan, karena keselamatan adalah yang utama. Jaga kesehatan, patuhi peraturan dan rambu lalu lintas. Ya, sahabat Hermina, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Di mana kecelakaan sering terjadi pada moda transportasi apa, Pak? Kecelakaan yang sering terjadi ya, dan itu sih yang kendaraan angkutan darat lah ya. Angkutan darat ya, Pak. Karena itu kan jumlah kendaraan semakin kredit, dan apalagi suasana mudik itu semua serentak bergerak ya. Di jalan tuh pasti padat. Ya mungkin penyebabnya juga kendaraan darat ini kan, angkutan darat ini kan ya tentu penyebab utama biasa dimulai dari ketidakpatuhan terhadap peraturan dan lalu lintas.
Nah itu yang kelalaian seperti itu biasa sumber utama kecelakaan ya, awalnya dari situ. Baik-baik, Pak. Iya. Lalu yang keenam, bagaimana untuk memproses penjaminan jasara harja, Pak? Wah mudah sih sebenarnya, cuma sangat mudah. Tidak sekarang pun sudah sudah secara sistem terintegrasi ya. Jasa raja dengan kepolisian, jasa raja dengan rumah sakit. Jadi korban kecelakaan itu setelah terjadi kecelakaan, tentunya korban dibawa ke rumah sakit kan gitu ya. Nah itu polisi sudah membuatkan laporan polisi. Yang penting, yang utama adalah laporan polisi. Nah itu secara sistem kita udah online lah semua. Jadi kita udah bisa tahu nih, wah ada notif lah setidaknya. Wah di aplikasi kita, wah ada kecelakaan. Biasanya di laporan polisi juga dijelaskan korban dibawa ke rumah sakit mana. Misalnya ke Hermina, nah kita udah PIC dengan Hermina, kita tinggal tanya ada korban atas nama ini, itu udah. Bahkan secara sistem pun kita udah connect dengan rumah sakit. Jadi cukup korban atau keluarga korban melaporkan kejadian kecelakaan kepada polisi, udah di rumah sakit kami yang bekerja semua. Betul. Gitu. Jadi sahabat Hermina sendiri, jadi di mana di sini kita yang jelasin dari jasara harja sendiri untuk sudah tidak ada lagi tuh yang namanya ribet untuk pengurusan ya Pak ya. Di mana nanti amit-amit gitu ya, kalau seandainya keluarga atau saudara atau lainnya yang perlu jasara harja, yang penting tetap melakukan pelaporan di kantor polisi tadi ya Pak ya. Gitu teman-teman. Mudah kan? Mudah bukan? Iya. Baik sahabat Hermina sekalian, ini ada closing statement dari Bapak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Ya, baik, bagi para pemudik, kami mengingatkan kembali tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, patuhi peraturan dan rambu lalu lintas, dan selamat menjalankan mudik. Selamat mudik, selamat berkumpul bersama keluarga, dan semoga mudik tahun 2025, Idul Fitri 2025 berjalan lancar, aman dan nyaman serta berkeselamatan. Terima kasih. Demikian diskusi siang ini dengan Bapak Muhammad Hafiz, Sarjana Komunikasi AIK CAMP. Salam sehat, selamat di perjalanan sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.